Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Stanley Hitijah Hubesi. Bahan bacaan terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 10 yang berbunyi demikian, "Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi semua orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal." Judul renungan, hati yang mau berkorban bagi sesama. Hidup bahagia, aman, dan damai adalah impian semua orang. Kalau ditanya apakah kita mau menderita, tentunya kita secara spontan menjawab, "Tidak, saya tidak mau menderita." Dan jawaban itu adalah hal yang wajar. Sebisa mungkin kita menghindari hal tersebut, hal yang wajar ketika kita menderita akibat kesalahan yang kita buat, tapi bagaimana ketika kita melakukan kebenaran dan kita harus menanggung semua konsekuensi seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita bisa saja protes, marah kepada Tuhan, "Kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Padahal bukan saya yang salah." Dan kita bisa saja mempertanyakan keberadaan Tuhan. Rasul Paulus telah menjadikan dirinya teladan sehingga kehidupan bisa menjadi saksi. Dari apa yang ingin disampaikan kepada Timotius, Rasul Paulus juga mendorong Timotius untuk menjadi kuat dan ikut menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil. Dasar alasan Rasul Paulus adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada dia. Dalam konteks ini, sepertinya Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa menderita karena sebuah kebenaran bukanlah sebuah persoalan bagi dia, asalkan karya keselamatan bisa dirasakan oleh orang-orang pilihan Allah. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kita ini prajurit Kristus. Dan sebagai seorang prajurit, maka satu hal yang diinginkan adalah berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit terikat oleh sumpah atau ikatan janji untuk setia kepada negara. Seperti halnya Rasul Paulus yang rela sabar demi keselamatan orang lain, maka kita pun diingatkan oleh Rasul Paulus untuk memiliki hati yang rela menderita demi keselamatan orang lain. Mungkin kita ingin tidur setelah melakukan berbagai aktivitas yang sangat padat, tapi ada sebuah dorongan untuk kita berlutut dan berdoa demi keselamatan orang lain. Itu juga merupakan salah satu bagian dari ikut dalam penderitaan. Saat ini ada begitu banyak orang yang ingin mendengar dan melihat keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus melalui kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau membayar harga untuk mau melakukannya? Yaitu mengorbankan waktu, tenaga, bahkan materi yang kita punya, agar keselamatan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita bisa kita buktikan kepada orang lain. Refleksi kita pada saat sore hari ini adalah, janganlah kita hidup untuk diri sendiri, tapi biarlah kita memiliki hati yang mau berdoa bagi keselamatan orang lain. Mari kita berdoa. Ya Aba, berikanlah kami hati-Mu dan berikanlah kami kemampuan untuk memperkenalkan Yesus lewat hidup kami, supaya keselamatan terpancar dan nama-Mu dipermuliakan. Amin.